sambil menunggu adzan berbuka puasa, mari kita diskusi mengenai pecah beri ya. Jadi ada banyak penyebab kenapa beri ini bisa pecah seperti ini ya. Jadi yang pertama itu adalah jadi ada beberapa kemungkinan. Jadi nanti teman-teman semua tinggal menganalisa kira-kira penyebabnya itu apa. Yang pertama itu adalah karena adanya jamur. Jamur powdery mildew atau embun tepung juga bisa menyebabkan beri itu menjadi pecah seperti ini. Kemudian kalau penyebab kedua adalah karena kekurangan kalsium. Ya. Kemudian penyebab yang ketiga adalah karena media, biasanya sih media yang kelembaban medianya tuh yang tidak stabil, Jadi kadang kering, kadang basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andi Sugiri dari Taman Edukasi Anggur Sawarga Grab. Sambil menunggu adzan berbuka puasa, mari kita diskusi mengenai pecah beri ya. Contohnya seperti ini nih, kita lihat nih, saya potong aja. Nah ini kayak gini. Jadi ada banyak penyebab kenapa beri ini bisa pecah seperti ini ya. Jadi yang pertama itu adalah jadi ada beberapa kemungkinan. Jadi nanti teman-teman semua tinggal menganalisa kira-kira penyebabnya itu apa. Yang pertama itu adalah karena adanya jamur. Jamur powdery mildew atau embun tepung juga bisa menyebabkan beri itu menjadi pecah seperti ini. Jadi kalau misalnya memang ternyata ada serangan jamur, maka bisa juga berakibat beri ini adalah pecah seperti ini. Itu penyebab pertama. Berarti kalau memang penyebab utamanya adalah jamur, maka kita harus kendalikan dengan menggunakan fungisida. Ya. Kemudian kalau penyebab kedua adalah karena kekurangan kalsium. Ya, kekurangan kalsium. Tapi biasanya kalau kekurangan kalsium, biasanya jumlah beri yang pecah itu sangat banyak. Jadi penyebarannya itu merata sekali, ya. Jadi merata. Jadi hampir banyak sekali yang pecah kalau memang penyebabnya adalah karena kekurangan kalsium. Jadi kalau memang itu penyebabnya, maka kita berikan kalsium, bisa menggunakan kalnit atau kalsinit, macam-macam lah, mereknya bisa banyak sekali. Jadi kalau kalsium itu aplikasinya bisa dikocor, bisa juga disemprotkan, karena dia bisa diserap melalui jaringan tanaman. Kemudian penyebab yang ketiga adalah karena media, biasanya sih media yang kelembaban medianya tuh yang tidak stabil. Jadi kadang kering, kadang basah. Nah itulah yang menyebabkan beri ini menjadi pecah. Jadi kalau memang ternyata kita rajin memberikan kalsium, kemudian kita juga rajin mengendalikan penyakitnya dengan rutin menyemprotkan fungisida, tetapi masih tetap pecah. Nah kemungkinan besar adalah karena kelembaban media yang tidak stabil. Jadi kadang kering, kadang basah. Jadi kalau pada saat kering, si berinya itu dia mengkerut dari massa yang besar, kemudian karena kering dia mengkerut, akhirnya pecah. Sebaliknya ketika misalnya dari kering yang ekstrim, kemudian menjadi basah sekali medianya, sehingga dari yang massanya asalnya mengkerut, sehingga dia menyerap air banyak dan menggembung, akhirnya pecah secara cepat seperti itu. Jadi yang terpenting adalah kenali penyebabnya sehingga kita bisa mengatasi kenapa beri ini menjadi pecah. Mungkin itu saja ya penjelasan singkat mengenai beri pecah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.